Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam beriman, bertumbuh dalam firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perikop firman Tuhan ini, Yesus mengambil sebuah perumpamaan dengan menyebut dirinya sebagai gembala dan umatnya sebagai domba-dombanya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar gembala biasa saja. Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nah saudara, mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik? Yang pertama, Yesus mengenal domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Kenapa? Karena dia mengenal domba-dombanya. Dia memanggil domba-dombanya ini menurut namanya. Pasal 10 ayatnya yang ketiga. Nah saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu mengenal kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita karena dia mengenal kita dengan sangat baik. Tuhan Yesus mengetahui segala apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengenal kita, melebihi diri kita sendiri, mengenal diri kita. Saudara, Tuhan Yesus mengenal kita. Artinya apa? Artinya dia memiliki kita. Kita adalah umat kepunyaannya. Dia mengasihi kita. Dia memiliki persekutuan, relasi, hubungan yang intim dengan kita. Nah saudara, oleh sebab itu, betapa kita sangat bersyukur kalau kita mempunyai gembala yang baik, itulah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia gembala yang baik. Kenapa? Dia mengenal saudara dan saya. Dia memiliki saudara dan saya. Nah, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu, mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Apa yang menjadi kesakitan-kesakitan kita. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Dia mengenal kita dan oleh sebab itu dia pasti akan merawat, memelihara, menolong dan menjamin kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebab dia adalah gembala yang baik. Tetapi saudara, sebagai domba-dombanya, kita pun juga seharusnya mengenal dia. Perhatikan pasal 10 ayatnya yang ke-14 dari Injil Yohanes ini. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bukan hanya Kristus mengenal kita, tetapi kita yang adalah domba-dombanya juga seharusnya mengenal Kristus. Artinya apa? Artinya saudara, kita selalu rindu untuk bersekutu dengan dia yang adalah gembala yang baik itu. Kita selalu suka mendengar suaranya. Karena dia adalah gembala yang baik. Dan kita selalu rindu, selalu ingin mengikuti apa yang menjadi pimpinannya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, dia mengenal kita. Tetapi kita pun juga seharusnya mengenal dia. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengikuti pimpinannya. Dan datang hanya kepada dia ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menuntun domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 dikatakan, dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kemudian dalam pasal 10 ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan
dengan satu gembala. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena dia menuntun domba-dombanya. Tuhan Yesus menuntun domba-dombanya kemana? Ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tuhan Yesus menuntun domba-dombanya supaya tidak tersesat. Dia menuntun saudara dan saya supaya tidak tersesat. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik itu senantiasa menuntun kita. Untuk apa? Untuk menikmati berkat pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menikmati apa yang menjadi rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus menuntun kita kepada air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita sehingga kita menikmati berkat pemeliharaannya. Kita menikmati ketenangan dan damai sejahtera serta sukacita yang melimpah. Bahkan saudara, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, gembala yang baik itu yang hadir, memimpin, menuntun, menyertai kita. Tuhan Yesus menuntun kita domba-dombanya supaya kita tidak tersesat. Bahkan dia membenahi setiap langkah kaki kita apabila kita tersesat. Membawa kita kembali kepada jalannya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita bersyukur. Karena di dalam kehidupan kita ini, kita memiliki gembala yang agung di dalam kehidupan kita yang senantiasa menuntun kita. Mari kita senantiasa tunduk dan taat kepada tuntunannya meskipun dalam lembah kekelaman sekalipun, sehingga kita tidak tersesat dan dapat melewati setiap bahaya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus mengklaim dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan domba-dombanya. Kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita dari kuasa dan kutuk dosa. Sehingga kita bebas dari kuasa dan kutuk dosa dan kita memperoleh persekutuan kekal dengan Dia. Nah, oleh sebab itu, mari kita bertobat, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita berpaling kepada Yesus Kristus gembala yang baik itu. Dia mau mati supaya saudara dan saya dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dia mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya dibebaskan dari ikatan kuasa dosa dan kutuk dosa. Oleh sebab itu, mari datang kepada Dia. Mari kita bertobat dan datang kepada gembala kita yang baik. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai gembala yang baik, saudara, Tuhan Yesus rela mati bagi kita, domba-dombanya, supaya kita bebas dari dosa, supaya kita bebas dari kebinasaan kekal, dan supaya kita memperoleh persekutuan yang kekal bersama dengan Dia dan menikmati setiap berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus, gembala yang baik itu. Tidak ada gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Jabatan, kekayaan, harta, kepintaran, popularitas, dan semua yang ada pada kita, semua yang ada di dunia ini bukan gembala yang baik. Gembala yang baik hanya satu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikut Dia, mari kita percaya kepada Dia. Saudara, inilah 3 bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jangan cari gembala yang lain, karena hanya Yesus Kristus sajalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom.